Sebuah telepon darurat di pagi hari mengubah segalanya. Seorang komandan TNI nekat mengambil keputusan berisiko demi menyelamatkan korban bencana, meski harus melangkahi perintah atasan. Namun di tengah perjalanan, rombongannya dihentikan dan dituduh membolos oleh 3 polisi yang merasa paling benar. Perdebatan panas tak terhindarkan, ego hampir memicu konflik besar antar seragam negara. Hingga satu fakta mengejutkan terungkap dan membuat semuanya terdiam penuh penyesalan. Ini bukan sekadar kisah bencana, ini tentang keberanian, kesombongan, dan pilihan yang mengubah hidup selamanya. Jangan lupa like dan subscribe agar dapat melanjutkan cerita ini. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang biasa di markas TNI. Suara sepatu Lars beradu dengan lantai, teriakan instruksi terdengar bersahut-sahutan, dan di sudut ruangan 4 anggota TNI duduk melingkar memainkan kartu sambil tertawa lepas. Mereka bercanda tentang tugas malam sebelumnya, tentang kopi yang terlalu pahit, dan tentang mimpi-mimpi sederhana setelah masa dinas berakhir. Di tengah tawa itu, berdirilah Komandan Andika, sosok pemimpin yang dikenal bukan karena ketegasannya saja, tetapi karena hatinya yang hangat. Ia sering berkata bahwa pangkat hanyalah garis di pundak, bukan tembok pemisah antara dirinya dan anak buahnya. Hubungan mereka lebih seperti keluarga daripada atasan dan bawahan. Namun di balik senyum pagi itu, entah mengapa Andika merasa dadanya sesak, seperti ada firasat buruk yang menggantung di udara. Angin pagi yang masuk dari jendela terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada yang menyadari bahwa dalam hitungan menit, tawa itu akan berubah menjadi ketegangan yang mencekam. Tiba-tiba, sebuah ponsel berdering keras memecah suasana. Nada dering itu terdengar berbeda, lebih tajam, lebih mendesak, seakan membawa kabar yang tak diinginkan. Semua mata langsung tertuju pada Andika yang perlahan mengangkat teleponnya. Ia tidak langsung berbicara, hanya mendengarkan, dan wajahnya perlahan berubah pucat. Tangan yang biasanya tegas kini sedikit bergetar, sementara sorot matanya menajam penuh kekhawatiran. Anak buahnya saling berpandangan, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Suara dari seberang telepon terdengar samar namun cukup membuat napas Andika memburu. Sebuah bencana besar terjadi di sebuah daerah terpencil, korban berjatuhan, akses terputus, dan bantuan belum tiba. Informasi itu seperti petir di siang bolong. Dalam sekejap, suasana ceria di ruangan itu berubah menjadi sunyi yang menekan. Andika melangkah masuk ke ruangannya tanpa sepatah kata pun. Pintu ditutup perlahan, namun suara klik kuncinya terdengar sangat keras di telinga anak buahnya. Di dalam ruangan itu, ia berdiri membelakangi meja kerjanya, menatap peta besar yang tergantung di dinding. Daerah yang disebutkan dalam laporan itu bukan tempat asing baginya. Ia pernah bertugas di sana bertahun-tahun lalu. Ia teringat wajah-wajah warga yang ramah, anak-anak kecil yang berlari tanpa alas kaki, dan para orang tua yang menyambut tentara dengan senyum tulus. Kini tempat itu hancur oleh bencana yang tak terduga. Ia menerima pesan lanjutan dari atasannya, semua tindakan harus menunggu instruksi resmi, tidak boleh bergerak tanpa komando pusat. Perintah itu jelas, tegas, dan tak bisa dibantah. Namun hati Andika memberontak hebat. Baginya, menunggu berarti membiarkan lebih banyak nyawa melayang. Di luar ruangan, keempat anak buahnya mulai gelisah. Salah satu dari mereka berbisik bahwa prosedur harus diikuti, sementara yang lain berkata bahwa jika memang ada bencana besar, mereka tak bisa hanya duduk diam. Perdebatan kecil pun muncul di antara mereka, suara-suara mulai meninggi karena dipenuhi kecemasan. Mereka tahu komandan mereka bukan tipe yang mudah menyerah pada keadaan. Mereka juga tahu keputusan yang akan diambil bisa berisiko pada karir bahkan kebebasan mereka. Ketakutan mulai merayap pelan, bukan karena bencana itu sendiri, tetapi karena kemungkinan mereka harus memilih antara taat aturan atau taat pada hati nurani. Ketegangan itu terasa seperti tali yang ditarik semakin kencang. Tidak ada yang berani mengetuk pintu ruangan Andika. Mereka hanya bisa menunggu dengan napas tertahan. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan itu terbuka perlahan. Andika keluar dengan wajah yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi senyum hangat yang biasa mereka lihat. Matanya merah, bukan karena marah, tetapi karena menahan emosi yang begitu kuat. Ia berdiri di hadapan anak buahnya dan berkata dengan suara berat bahwa situasinya jauh lebih buruk dari yang dibayangkan.
Ia menjelaskan bahwa atasan memerintahkan untuk menunggu koordinasi, tetapi waktu tidak berpihak pada para korban. Suasana mendadak tegang. Salah satu anggota mencoba mengingatkan tentang konsekuensi jika melanggar perintah. Andika menatapnya dalam-dalam, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kekecewaan yang tertahan. "Kalau keluarga kalian ada di sana, apa kalian masih mau menunggu?" tanyanya lirih namun menghantam. Tidak ada yang mampu menjawab. Dan pada detik itulah, semua menyadari bahwa pagi yang tadinya penuh tawa telah berubah menjadi awal dari keputusan besar yang akan mengguncang hidup mereka. Ruangan itu masih dipenuhi keheningan setelah pertanyaan Andika menggantung di udara seperti vonis yang tak terlihat. Tidak ada satupun anak buahnya yang berani menatap langsung ke matanya, karena mereka tahu pertanyaan itu bukan sekadar retorika. Itu adalah tamparan bagi hati nurani mereka sendiri. Di luar sana, korban bencana mungkin sedang menunggu pertolongan dengan napas yang kian melemah, sementara di dalam markas ini mereka masih terjebak dalam keraguan. Salah satu anggota akhirnya bersuara pelan, mengatakan bahwa melanggar perintah atasan bisa berarti hukuman berat bahkan pencopotan jabatan. Kalimat itu membuat suasana semakin panas, karena semua tahu risikonya nyata dan tidak main-main. Andika menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak emosinya agar tetap terkendali. Ia sadar, keputusan yang akan ia ambil bukan hanya menyangkut dirinya, tetapi seluruh timnya. Namun di dalam dadanya, suara hati itu terus berteriak lebih keras daripada rasa takutnya sendiri. Andika berjalan perlahan mengitari ruangan, menatap satu persatu wajah anak buahnya yang mulai dipenuhi kegelisahan. Ia tidak ingin mereka merasa dipaksa, tetapi ia juga tidak ingin mereka hidup dengan penyesalan seumur hidup karena memilih diam. "Saya tidak akan memaksa kalian," ucapnya tegas namun tenang, "yang ikut dengan saya, berarti siap dengan segala konsekuensinya." Kalimat itu seperti garis pemisah antara aman dan berisiko. Salah satu anggota mengepalkan tangannya, wajahnya terlihat ragu namun matanya menyala penuh tekad. Ia teringat keluarganya di kampung halaman yang pernah merasakan sulitnya menunggu bantuan saat bencana datang. Perlahan, satu persatu mereka berdiri di belakang Andika tanpa banyak kata. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan heroik, hanya tekad sunyi yang terasa jauh lebih kuat. Di detik itu, mereka bukan lagi sekadar prajurit, tetapi manusia yang memilih untuk peduli. Pergerakan dimulai dengan cepat dan senyap. Gudang logistik yang biasanya tertata rapi kini berubah menjadi lautan aktivitas yang penuh urgensi. Mereka mengumpulkan pakaian layak pakai, obat-obatan, makanan instan, air bersih, selimut, dan perlengkapan darurat lainnya dengan tangan yang bergerak tanpa henti. Keringat mulai membasahi seragam mereka meski matahari belum tinggi. Di sela kesibukan itu, salah satu anggota kembali bertanya dengan suara bergetar apakah mereka benar-benar siap menghadapi konsekuensi jika dianggap membangkang. Andika menghentikan langkahnya sejenak dan menatap ke arah luar jendela, seolah membayangkan jeritan korban yang belum mereka dengar. "Kadang yang paling berbahaya bukan hukuman," katanya pelan, "tapi rasa bersalah karena kita bisa menolong dan memilih tidak melakukannya." Kata-kata itu membuat suasana kembali hening, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena kesadaran yang semakin kuat. Mesin truk mulai dinyalakan satu persatu. Suaranya menggema di halaman markas seperti genderang perang yang sunyi. Beberapa anggota lain yang tidak ikut hanya bisa memandangi mereka dengan campuran kagum dan khawatir. Tidak ada upacara pelepasan, tidak ada perintah resmi yang mengiringi keberangkatan itu. Hanya keberanian yang menjadi bahan bakar mereka. Di dalam kabin mobil komando, Andika menggenggam setir dengan kuat, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan terburuk. Ia tahu langkah ini bisa menjadi akhir dari karir militernya yang ia bangun bertahun-tahun. Namun lebih dari itu, ia takut jika terlambat dan mendengar kabar bahwa lebih banyak nyawa melayang karena bantuan tak kunjung datang. Ketegangan terasa nyata, seperti bayangan gelap yang mengikuti iring-iringan kendaraan mereka. Tapi tidak ada satupun yang memilih mundur. Saat gerbang markas perlahan terbuka dan rombongan itu mulai bergerak keluar, langit mendadak tertutup awan kelabu. Angin berembus lebih kencang, seakan menjadi pertanda bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Salah satu anggota yang duduk di belakang menatap foto keluarganya di ponsel, mencoba menguatkan hati jika sesuatu buruk terjadi. Di depan, Andika menatap jalan panjang yang terbentang dengan rahang mengeras.
Ia tahu ini bukan sekadar perjalanan menuju lokasi bencana, tetapi perjalanan menuju ujian terbesar dalam hidupnya. Tidak ada jaminan mereka akan diterima dengan baik di sana, tidak ada kepastian mereka tidak akan dihentikan di tengah jalan. Namun satu hal yang pasti, mereka telah memilih untuk bergerak ketika yang lain masih menunggu. Dan tanpa mereka sadari, di beberapa kilometer ke depan, sebuah konflik lain sudah menanti dan siap menguji keputusan berani itu. Perjalanan yang awalnya sunyi berubah tegang ketika iring-iringan truk mereka mendekati sebuah perempatan besar yang tampak dijaga ketat. 3 polisi berdiri di tengah jalan dengan rompi razia, menghentikan setiap kendaraan yang melintas tanpa terkecuali. Mereka adalah Ibtu Karel, Marcel, dan Ferdi, yang pagi itu terlihat sangat percaya diri, bahkan cenderung angkuh. Dari kejauhan, Marcel sudah menyipitkan mata melihat konvoi truk militer yang tidak biasa melintas sepagi ini. Ia memberi isyarat tangan dengan tegas, memaksa seluruh rombongan berhenti di pinggir jalan. Suara rem truk berdecit keras, membuat beberapa warga sekitar menoleh penasaran. Anak buah Andika mulai saling pandang dengan gelisah, karena waktu terus berjalan sementara korban bencana menunggu bantuan. Ketegangan langsung terasa begitu kental bahkan sebelum percakapan dimulai. Andika menghela napas panjang sebelum membuka pintu mobilnya. Marcel melangkah mendekat dengan senyum miring yang terasa meremehkan. Pagi-pagi sekali konvoi besar begini, mau kemana, komandan? Tanyanya dengan nada yang terdengar seperti sindiran. Andika menjawab singkat dan tenang bahwa mereka sedang menjalankan misi penting. Namun ketika ditanya soal surat tugas resmi, Andika terdiam sesaat karena memang tidak ada dokumen yang bisa ia tunjukkan. Karel langsung menyela dengan suara lebih keras, mengatakan bahwa tanpa surat resmi, mereka berhak menahan iring-iringan tersebut untuk pemeriksaan. Beberapa anggota TNI mulai turun dari truk, wajah mereka menegang menahan emosi yang hampir meledak. Ferdi berjalan ke arah bak truk dan mengetuk keras pintunya, meminta agar dibuka untuk diperiksa. Suasana di pinggir jalan itu berubah seperti medan perang tanpa peluru, hanya dipenuhi tatapan tajam dan ego yang saling berhadapan. Warga yang menonton dari jauh mulai berbisik-bisik, suasana semakin memanas. Salah satu anggota TNI tak mampu lagi menahan diri dan melangkah maju, memprotes sikap para polisi yang dianggap menghambat misi kemanusiaan. Marcel membalas dengan nada tinggi, menuduh mereka menggunakan alasan bencana untuk menutupi pelanggaran prosedur. Kata-kata itu seperti bensin yang disiramkan ke api. Andika segera mengangkat tangannya, memberi isyarat agar anak buahnya mundur dan tetap tenang. Ia tahu satu kesalahan kecil saja bisa berubah menjadi konflik besar antar instansi. Namun di dalam hatinya, kemarahan mulai bergolak karena setiap menit yang terbuang bisa berarti hilangnya satu nyawa. Ia mencoba menjelaskan bahwa situasinya mendesak dan mereka membawa bantuan logistik untuk korban. Tetapi Marcel tetap bersikeras ingin memeriksa seluruh muatan, seolah tidak percaya pada niat baik mereka. Perdebatan semakin tajam, nada suara semakin meninggi, dan batas kesabaran mulai terkikis. Karel kemudian berkata dengan nada sinis bahwa aturan tetaplah aturan dan tidak ada yang kebal hukum, bahkan tentara sekalipun. Kalimat itu membuat suasana hampir meledak karena terdengar seperti tantangan terbuka. Salah satu anggota TNI mengepalkan tangan, rahangnya mengeras menahan amarah. Andika melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Marcel dengan tatapan tegas namun terkendali. Kami tidak membangkang, kami hanya tidak ingin terlambat menyelamatkan orang, ucapnya dalam nada rendah namun penuh tekanan. Marcel tertawa kecil dan berkata bahwa semua orang bisa membuat alasan terdengar mulia. Detik itu juga, Andika sadar perdebatan ini tidak akan selesai dengan kata-kata biasa. Ia merogoh saku seragamnya, mengeluarkan ponsel, dan menatap layar beberapa saat sebelum menekan satu nama yang sudah lama tidak ia hubungi. Anak buahnya memandang dengan campuran harap dan cemas. Beberapa menit terasa seperti jam yang berjalan lambat. 3 polisi itu masih berdiri dengan sikap keras, sementara rombongan TNI tertahan tanpa kepastian. Udara pagi yang tadinya sejuk ini terasa panas oleh amarah yang menggantung. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara sirene mobil dinas mendekat dengan cepat. Sebuah kendaraan berhenti tepat di belakang para polisi tersebut, dan keluar seorang perwira pertama bernama Adit, wajahnya tampak tegang dan marah. Ia langsung menghampiri bawahannya dengan langkah cepat, tanpa banyak basa-basi.
Ketika ia mengetahui apa yang terjadi, suaranya menggema keras di tengah jalan, membuat ketiga polisi itu terdiam pucat. Andika hanya berdiri diam, menatap lurus ke depan, sementara situasi yang tadinya hampir meledak ini berubah menjadi sunyi yang memalukan bagi sebagian pihak. Dan di saat itulah, kebenaran yang sebenarnya mulai terungkap, menghantam lebih keras daripada semua perdebatan sebelumnya. Langkah perwira pertama Adit terdengar tegas menghantam aspal saat ia mendekati tiga bawahannya. Wajahnya tidak hanya marah, tetapi juga menyimpan kekecewaan yang dalam. "Apa yang sebenarnya kalian lakukan di sini?" Suaranya berat dan bergetar menahan emosi. Marcel mencoba menjelaskan dengan nada defensif bahwa ia hanya menjalankan prosedur razia seperti biasa. Namun sebelum kalimatnya selesai, Adit memotong dengan bentakan yang membuat warga sekitar terdiam. Ia menanyakan apakah mereka tidak mendengar siaran radio darurat sejak 1 jam yang lalu. Karel dan Ferdi saling pandang dengan wajah bingung dan mulai kehilangan kepercayaan diri. Ternyata sejak pagi telah dikeluarkan instruksi resmi bahwa seluruh unit kepolisian di wilayah itu harus bersiaga membantu bencana besar yang baru saja terjadi. Dan lebih menyakitkan lagi, nama daerah yang disebutkan adalah lokasi yang sama yang sedang dituju oleh Andika dan pasukannya. Adit menatap tajam ke arah Marcel, seolah tidak percaya dengan kelalaian yang baru saja terjadi. "Kalian terlalu sibuk menunjukkan kuasa di jalan sampai lupa mendengar panggilan tugas," ucapnya dengan nada kecewa. Kalimat itu terasa seperti pukulan keras yang menghantam harga diri mereka. Wajah Marcel memucat, sementara Ferdi menunduk dalam-dalam. Adit kemudian berbalik menghadap Andika, dan untuk sesaat dua sahabat lama itu saling bertatapan tanpa kata. Ada rasa canggung, ada rasa hormat, dan ada juga beban situasi yang berat. Dengan suara lebih tenang, Adit meminta maaf atas tindakan anak buahnya yang telah menghambat perjalanan kemanusiaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa situasi bencana jauh lebih parah dari laporan awal, korban terus bertambah, dan setiap bantuan sangat dibutuhkan. Mendengar itu, dada Andika semakin sesak membayangkan waktu yang hampir terbuang sia-sia. Namun drama belum berakhir di situ. Marcel, yang sejak tadi terdiam, tiba-tiba bersuara dengan nada pelan namun penuh gengsi. Ia berkata bahwa mereka tidak pernah menerima instruksi secara langsung dan hanya menjalankan tugas sesuai jadwal razia. Kalimat itu membuat Adit kembali emosi, karena jelas informasi sudah disebarkan melalui radio komunikasi internal. "Kalian lalai," tegas Adit tanpa ragu. Ketegangan kembali terasa, bukan lagi antara TNI dan polisi, melainkan di dalam tubuh kepolisian itu sendiri. Warga yang menyaksikan mulai memahami bahwa ini bukan sekadar razia biasa, tetapi kesalahan fatal akibat kesombongan dan kelalaian. Andika hanya berdiri diam, menahan segala komentar yang sebenarnya ingin ia ucapkan. Baginya, memperpanjang perdebatan hanya akan menambah waktu terbuang. Adit akhirnya mengambil keputusan tegas di tempat itu juga. Ia memerintahkan Karel, Marcel, dan Ferdi untuk kembali ke kantor guna menerima evaluasi dan sanksi disiplin. Tidak ada bantahan kali ini, tidak ada lagi nada tinggi seperti sebelumnya. Ketiga polisi itu terlihat menelan ludah pahit, menyadari bahwa kesombongan mereka hampir saja menghalangi bantuan bagi korban bencana. Sebelum masuk ke mobil dinasnya, Adit kembali mendekati Andika dan berkata pelan bahwa ia berterima kasih atas keberanian sahabat lamanya yang memilih bergerak cepat. Andika hanya mengangguk, wajahnya tetap serius karena pikirannya sudah tertuju pada korban yang menunggu. Tanpa banyak kata, Adit memberi jalan dan memerintahkan agar iring-iringan itu segera melanjutkan perjalanan. Mesin truk kembali menyala, kali ini dengan perasaan yang jauh lebih berat. Saat kendaraan mulai bergerak meninggalkan lokasi razia, Andika melihat dari kaca spion bagaimana tiga polisi itu berdiri kaku dengan wajah penuh penyesalan. Ia tidak merasakan kemenangan, tidak juga kepuasan. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan karena akhirnya jalan terbuka, namun juga kesedihan melihat betapa mudahnya manusia terjebak dalam ego. Anak buahnya di dalam truk terdiam, mencerna kejadian yang baru saja mereka alami. Mereka baru saja berada di ambang konflik besar yang bisa merusak persaudaraan antar institusi. Dan kini, kebenaran telah terungkap bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menyadarkan. Di tengah suara mesin yang menderu, Andika berbisik pelan pada dirinya sendiri bahwa tugas mereka belum selesai.
Karena ujian yang sesungguhnya bukanlah menghadapi kesombongan di jalan, melainkan menghadapi kenyataan pahit di lokasi bencana yang sebentar lagi akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Langit di lokasi bencana tampak labu ketika iring-iringan truk akhirnya tiba. Dari kejauhan, Andika sudah bisa melihat kepulan debu dan puing-puing bangunan yang runtuh seperti potongan kenangan yang dihancurkan paksa. Tangisan terdengar bersahut-sahutan, bercampur dengan suara orang-orang yang memanggil nama keluarganya yang belum ditemukan. Begitu pintu truk dibuka, aroma tanah basah dan asap langsung menusuk hidung mereka. Anak-anak kecil berdiri tanpa alas kaki, wajah mereka kotor namun mata mereka penuh harapan ketika melihat rombongan berseragam datang. Andika turun perlahan, langkahnya terasa berat karena kenyataan yang ia lihat jauh lebih menyakitkan daripada laporan di telepon. Ia melihat seorang ibu memeluk tubuh anaknya yang terluka, sambil berulang kali meminta tolong dengan suara parau. Tanpa menunggu perintah panjang, para anggota TNI langsung bergerak membagikan makanan, air, dan obat-obatan dengan tangan gemetar menahan emosi. Di detik itu, semua keraguan dan risiko yang mereka ambil terasa terbayar oleh satu hal sederhana, harapan di mata para korban. Namun di tengah kesibukan itu, Andika tidak bisa menghapus bayangan kejadian di jalan tadi. Ia membayangkan bagaimana jika mereka benar-benar ditahan lebih lama, bagaimana jika bantuan ini datang terlambat beberapa jam saja. Pikiran itu membuat dadanya terasa sesak oleh kemungkinan yang menakutkan. Seorang pria tua mendekatinya dan menggenggam tangannya erat-erat, mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Pria itu berkata bahwa sejak subuh mereka menunggu tanpa tahu harus berharap pada siapa. Kalimat itu menghantam hati Andika lebih keras daripada perdebatan apapun yang ia alami sebelumnya. Ia menyadari bahwa keputusan berani pagi tadi bukanlah tentang melawan aturan, tetapi tentang memilih untuk tidak menunda kemanusiaan. Anak buahnya yang tadi sempat ragu kini bekerja tanpa lelah, bahkan ada yang menahan tangis saat mengangkat korban dari reruntuhan. Di tengah kekacauan itu, solidaritas terasa jauh lebih kuat daripada ego. Sementara itu, di kantor kepolisian, suasana tidak kalah tegang. Marcel duduk terdiam di ruang evaluasi dengan wajah kosong, memutar ulang kejadian pagi tadi di kepalanya. Setiap kalimat sombong yang ia lontarkan kini terasa seperti pisau yang menusuk harga dirinya sendiri. Ia baru mengetahui bahwa beberapa korban di lokasi bencana adalah kerabat jauh salah satu rekannya, dan bantuan yang hampir ia hambat bisa saja menentukan hidup atau mati seseorang. Karel dan Ferdi pun tidak banyak bicara, menyadari bahwa kelalaian kecil bisa berdampak besar. Teguran keras dari Adit bukan hanya tentang disiplin, tetapi tentang hati nurani yang hampir mereka abaikan. Rasa penyesalan itu tidak bisa dihapus dengan alasan apapun. Untuk pertama kalinya, mereka memahami bahwa kekuasaan tanpa empati hanya akan melahirkan kesalahan. Beberapa hari kemudian, sebagai bentuk tanggung jawab, ketiga polisi itu ditugaskan langsung membantu di lokasi bencana. Ketika Marcel menginjakan kaki di sana dan melihat langsung anak-anak yang kehilangan rumah, hatinya terasa diremas kuat. Ia melihat Andika dari kejauhan sedang membantu mengangkat logistik, wajahnya lelah namun tetap tegar. Tidak ada tatapan merendahkan dari Andika, tidak ada sindiran, hanya anggukan kecil penuh makna. Sikap itu justru membuat Marcel semakin merasa bersalah. Ia mendekati seorang anak kecil yang sedang duduk sendirian dan memberikan sebotol air dengan tangan gemetar. Anak itu tersenyum kecil meski matanya sembab, dan senyum sederhana itu menghancurkan sisa kesombongan yang masih tertinggal di hatinya. Di momen itulah ia sadar, menjadi aparat bukan soal menunjukkan kuasa, tetapi tentang melindungi mereka yang lemah. Saat matahari mulai terbenam di balik reruntuhan, Andika berdiri memandangi langit yang perlahan memerah. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, masih banyak yang harus dibangun kembali, baik bangunan maupun hati yang terluka. Namun hari itu ia belajar bahwa keberanian sejati bukan tentang melawan siapapun, melainkan tentang berdiri di sisi yang benar meski penuh risiko. Di dekatnya, Marcel dan kedua rekannya bekerja dalam diam, membawa karung bantuan tanpa banyak bicara. Tidak ada lagi tatapan angkuh, tidak ada lagi nada sinis, hanya kesadaran yang tumbuh pelan namun pasti. Bencana itu memang menghancurkan banyak hal, tetapi juga membuka mata banyak orang tentang arti tanggung jawab dan empati. Dan di antara reruntuhan itu, lahirlah pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup.